berkibar ibadah syukur memperingati Hari Kemerdekaan Republik Indonesia yang ke-76 dan dirangkai dengan Hari Ulang Tahun Gerakan Pemuda GPIB yang ke-71. Namun sebelum ibadah dimulai, kita akan ada dalam upacara singkat memperingati Hari Ulang Tahun Republik Indonesia yang ke-76. Peserta petugas upacara yang sudah dipersiapkan dipersilahkan. Upacara dalam rangka Hari Ulang Tahun ke-76 Republik Indonesia tanggal 17 Agustus 2021 segera dimulai. Hadirin diundang untuk bangkit berdiri. Komandan upacara mengambil tempat. Inspektur upacara mengambil tempat. Barisan, saya ambil alih. Seluruhnya, siap! Tek! Laporan Komandan Upacara. Lapor, upacara memperingati Hari Kemerdekaan Republik Indonesia yang ke-76 tahun, Selasa, 17 Agustus 2021. Segera dimulai. Siap, lanjutkan. Pembacaan teks proklamasi. Pemindahan kekuasaan dan lain-lain diselenggarakan dengan cara seksama dan dalam tempo yang sesingkat-singkatnya. Jakarta, 17 Agustus 1945. Atas nama bangsa Indonesia, Soekarno-Hatta. Menyanyikan lagu Hari Merdeka. Mengheningkan cipta dipimpin oleh Inspektur Upacara. Untuk mengenang jasa para pahlawan yang telah gugur mendahului kita, utamanya pahlawan kemerdekaan. Sejenak kita mengheningkan cipta. Hening cipta, mulai.
Selesai. Pembacaan teks Pancasila diikuti oleh seluruh peserta upacara. Pancasila. Pancasila. 1. Satu. Ketuhanan yang Maha Esa. Ketuhanan yang Maha Esa. 2. Dua. 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab. Kemanusiaan yang adil dan beradab. 3. Tiga. 3. Persatuan Indonesia. Persatuan Indonesia. 4. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. dalam permusyawaratan perwakilan. 5. 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Penghormatan kepada bendera merah putih. Komandan upacara. Lapor, upacara telah selesai. Laporan selesai. Siap, kembali ke tempat. Inspektur upacara meninggalkan tempat. Komandan upacara kembali ke tempat. Hadirin duduk kembali, upacara selesai. Jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, selamat sore. Kita akan masuk dalam ibadah syukur
hari ulang tahun Republik Indonesia ke-76 dan dirangkai dengan syukur hari ulang tahun Gerakan Pemuda GPIB yang ke-71. Pemberitaan firman dan presbiter bertugas mengucapkan dengan ungkapan syukur dalam mengingat serta merayakan Hari Kemerdekaan Bangsa dan Negara Republik Indonesia yang ke-76 dan hari ulang tahun Pelkat Gerakan Pemuda GPIB yang ke-71 tahun. Kiranya ibadah ini menjadi hormat dan kemuliaan bagi nama Tuhan Yesus Kristus, serta memberikan berkat bagi kita, bangsa dan negara Republik Indonesia. Pemberita firman pada ibadah sore hari ini adalah Pendeta Darius Pakiding, Sarjana Teologi. Kita sebagai warga negara Republik Indonesia patut bersyukur dan berterima kasih kepada Tuhan Yesus Kristus yang telah menganugerahkan bangsa yang besar dengan jumlah penduduk kurang lebih 267 juta jiwa, memiliki 17.000 pulau, dan hadir dalam keberagaman yang bineka tunggal ika, serta memiliki kekayaan budaya yang luar biasa. Juga bersyukur karena Tuhan Yesus Kristus tetap melindungi serta memberkati negara dan bangsa Indonesia bersama seluruh rakyatnya di tengah dampak pandemi COVID-19 yang masih mewabah sampai saat ini. Melalui ibadah ini, kita berdoa agar pemerintah dan semua elemen negara, bangsa, bersama seluruh rakyat Indonesia, khususnya para nakes, diberi hikmat, kekuatan, kesehatan, ketabahan, dan kesabaran oleh Tuhan Yesus Kristus. Tujuannya hanya satu, agar kita semua semakin bersemangat dalam bekerja bersama dan sama-sama bekerja dalam ketulusan untuk mematahkan mata rantai penularan COVID-19. Harapan kita semua
tingkat penularan semakin melandai. Semua yang sakit akan sembuh, angka kematian semakin menurun, ekonomi bertambah pulih dan terus bertumbuh, serta kehidupan Indonesia mencapai kestabilan. Tema perayaan HUT RI ke-76 adalah Indonesia Tangguh, Indonesia Maju. Tema ini sejalan dengan tema tahunan GPIB 2020-2021, menguatkan tatanan bergereja agar mendatangkan berkat masa depan bagi umat dan masyarakat. Ibrani 11 ayat 8-10. Artinya, sebagai warga negara, kita diajak bergandengan tangan bersama pemerintah dan seluruh elemen masyarakat untuk membangun, memajukan, serta memulihkan bangsa dan negara, terlebih dalam mengatasi pandemi COVID-19 bersama dampaknya. Mari kita berjalan bersama menuju Indonesia yang semakin tangguh dan bertumbuh sehingga seluruh umat dan masyarakat dapat menikmati masa depan yang sejahtera. Jemaat kekasih Tuhan, baik jemaat yang ada di gedung gereja ini dan yang ada di rumah mengikuti ibadah melalui live streaming, mari kita ada dalam saat teduh. Jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, marilah kita bangkit berdiri untuk menyambut firman Tuhan yang hadir di tengah persoalan kita. Kita mengangkat pujian Gita Bakti 15, Haleluya, puji Tuhan. Kita habiskan ibadah ini. Pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan,
yang menjadikan langit dan bumi. Dipanggil untuk merdeka. Tetapi janganlah kamu mempergunakan kemerdekaan itu sebagai kesempatan untuk kehidupan dalam dosa. Melainkan layanilah seorang akan yang lain oleh kasih. Terimalah salam dari Tuhan kita Yesus Kristus, kasih karunia, rahmat dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan Kristus Yesus Tuhan kita menyertai engkau. Doa hari ini. Ya Allah Tritunggal, Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Dimuliakan namamu. Kami bersyukur karena Engkau menanggurahkan kemerdekaan bagi bangsa dan negara Republik Indonesia. Engkau menghalau para penjajah melalui perjuangan dan pengorbanan nenek moyang kami dalam semangat persatuan. Harkat dan martabat kami sebagai bangsa yang terjajah diangkat dan dipulihkan. Kini kami menjadi bangsa yang merdeka dan berdaulat. Ya Allah Tritunggal, dalam kemerdekaan di usia ke-76 tahun ini, kami dijajah kembali. Penjajah kali ini bukan berasal dari bangsa lain, tetapi pandemi COVID-19 yang memberi dampak luar biasa bagi kehidupan bangsa dan negara kami, bahkan dunia. Banyak warga masyarakat yang terpapar dan meninggal dunia. Tangis dan air mata kesedihan, ketakutan dan penderitaan menggema. Pemerintah kami dari pusat sampai daerah sedang berjuang dan bekerja keras untuk menghentikan penularan ini. Para tenaga kesehatan sedang berusaha keras untuk menyembuhkan yang sedang sakit dan mengurangi angka kematian. Namun, betapa mirisnya hati kami ketika mendengar dan melihat betapa banyak berita bohong yang tersebar untuk menyesatkan warga masyarakat. Akibatnya, masih banyak yang enggan menerapkan protokol kesehatan dan tidak mau divaksin. Para penyebar berita bohong terus berusaha mengganggu fokus pemerintah bersama seluruh elemen bangsa, termasuk gereja dalam usaha memutuskan mata rantai penularan. Ampunilah kami ya Tuhan atas segala kesalahan.
kelalaian, keteledoran, bahkan kejahatan hati kami. Semuanya itu telah mendatangkan penderitaan bagi kami dan sesama. Ya Allah Tritunggal, nyatakan kuasa-Mu dan bebaskan kami dari jajahan pandemi COVID-19 ini. Berikanlah pengertian dan kemauan yang kuat di dalam diri kami untuk patuh dan taat pada aturan pemerintah, untuk menerapkan protokol kesehatan demi kesehatan bangsa dan negara juga dunia. Kiranya di Hari Kemerdekaan Republik Indonesia yang ke-76 tahun ini menjadi awal bagi kami semua untuk dapat merasakan kemerdekaan dari jajahan pandemi COVID-19 ini. Juga sebagai penyemangat bagi kami untuk kembali bangkit, mengisi kemerdekaan ini dengan nilai-nilai Pancasila dan semangat Bhinneka Tunggal Ika. Inilah doa kami ya Tuhan. Dengar dan jawablah ya Allah. Amin. Kita akan masuk dalam pemberitaan firman Tuhan. Namun sebelumnya, mari kita satu di dalam doa mohon bimbingan Roh Kudus. Mari kita berdoa. Di hari syukur kami memperingati HUT RI yang ke-76. Dan kami rangkaikan juga ya Tuhan, syukur gerakan pemuda yang ke-71. Ada tanda sukacita bagi kami ya Tuhan, baik sebagai bangsa dan negara, baik kami sebagai gerakan pemuda yang ada di gereja Protestan Indonesia bagian Barat, dan secara khusus kami di GPIB Mangga Masihang ini ya Tuhan. Engkau hadir bersama dengan kami saat ini ya Tuhan. Bahkan ketika kami bersama akan mendengar dan merenungkan kebenaran daripada firman-Mu, Tuhan bukakan akal pikiran kami, agar kami semua dimampukan untuk memahami, mengerti kehendak Tuhan lewat firman yang akan kami baca. Diamkan semua suara-suara dalam hati kami kecuali suara-Mu Tuhan, agar lewat firman Tuhan inilah kami dikuatkan untuk dapat menjalani kehidupan yang ada ini. Bahkan ketika kami pun bersama dengan bangsa dan negara kami untuk mensyukuri rasa terima kasih kami atas 76 tahun bangsa ini telah merdeka. Berfirmanlah ya Tuhan, karena kami semua saat ini telah siap untuk mendengar. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Jemaat yang kekasih, mari saya jemput untuk kita bangkit berdiri. Dan kita akan mendengarkan firman Tuhan yang akan dibacakan.
rekan-rekan pemuda yang diberkati oleh Tuhan. Pembacaan Alkitab pada hari ini terambil dari surat Roma pasal 7, ayatnya yang ke-13 hingga ayatnya yang ke-20. Yang menyatakan, perjuangan hukum Taurat dan dosa. Jika demikian, adakah yang baik itu menjadi kematian bagiku? Sekali-kali tidak, tetapi supaya nyata bahwa ia adalah dosa. Maka dosa mempergunakan yang baik untuk mendatangkan kematian bagiku, supaya oleh perintah itu dosa lebih nyata lagi keadaannya sebagai dosa. Sebab kita tahu dosa-dosa. Sebab apa yang aku perbuat, aku tidak tahu. Karena bukan apa yang aku kehendaki yang aku perbuat, tetapi apa yang aku benci, itulah yang aku perbuat. Jadi jika aku perbuat apa yang tidak aku kehendaki, aku menyetujui bahwa hukum Taurat itu baik. Kalau demikian bukan aku lagi yang memperbuatnya, tetapi dosa yang ada di dalam aku. Sebab aku tahu bahwa di dalam aku, yaitu di dalam aku sebagai manusia, tidak ada sesuatu yang baik. Sebab kehendak memang ada di dalam aku, tetapi bukan hal berbuat apa yang baik. Sebab bukan apa yang aku kehendaki, yaitu yang baik, yang aku perbuat, melainkan apa yang tidak aku kehendaki, yaitu yang jahat yang aku perbuat. Jadi jika aku berbuat apa yang tidak aku kehendaki, maka bukan lagi aku yang memperbuatnya, tetapi dosa yang diam di dalam aku. Demikianlah pembacaan Alkitab. Hendaklah firman Tuhan diam dengan segala kekayaannya dalam hatimu, dan ucaplah syukur kepada Allah. Hari ini adalah hari yang sungguh istimewa di tengah keberadaan kita sebagai bangsa yang sangat kita cintai. Walaupun saat ini COVID-19 ini masih merebak, bahkan dunia dan juga di Indonesia ini sendiri. Dan kita ketahui bersama bahwa sudah banyak orang yang pergi mendahului kita. Teman, sahabat, atau mungkin juga keluarga kita. Tapi kita tetap bersyukur karena kita ada bukan karena kehebatan yang ada pada kita. Tapi kita bersyukur karena Tuhan tetap menjaga akan kehidupan kita semua. Bahkan hari ini juga saya mau katakan 71 tahun gerakan pemuda itu hadir di gerejanya, yaitu Gereja Perdesaan Indonesia bagian Barat. Saya mau sampaikan rekan-rekan pemuda, hanya gerakan pemuda yang dipakai. Kalau yang lain persekutuan pelayanan anak, persekutuan taruna, persekutuan kaum perempuan. Hanya ada satu, yaitu gerakan pemuda. Yang hadir di gerejanya, yang harus berkarya dalam kehidupan mereka. Dan bukan itu saja, tetapi harus menampakkan loyalitas dia dalam hidup dia sebagai pemuda gereja. Tapi saya mau menyapa kita semua, karena hari ini adalah hari yang sangat istimewa bagi bangsa Indonesia, yang kita syukuri bersama selama 76 tahun. Merdeka! 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 Terima kasih. Paulus dalam bacaan kita ini
mau memperlihatkan, saya katakan. Dia ingin memperlihatkan ada dua kepribadian dalam dirinya yang rupanya dia lihat saling tolak belakang. Nah, Paulus melakukan yang kita baca tadi, apa yang dibencinya. Bukan apa yang dikehendaki dia. Dan Paulus memiliki kehendak, tetapi bukan apa yang baik, meski ia mengetahui apa yang seharusnya dia lakukan. Bapak Ibu dan kita semua, Paulus dalam bacaan perikop kita ini, dia mengalami suatu pergumulan untuk melakukan apa yang baik gitu loh. Paulus mengalami pergumulan untuk melakukan apa yang baik. Dan itu pun hadir dalam kehidupan kita pun sebagai umatnya saat ini. Namun kita melihat di sisi lain, dia sadar. Paulus ini sadar bahwa dalam dirinya ini dia memikirkan apa yang jahat. Dengan kata lain, saya mau katakan bacaan kita ini, dia mengupas sebuah pergumulan batin seorang yang bernama Paulus. Bukan hanya terjadi dalam diri Paulus, namun juga terjadi dalam diri kita sebagai umatnya. Yang senantiasa kita pikirkan adalah antara dosa dan juga hidup benar. Nah, ini terpikir oleh Paulus nih Bapak Ibu. Mau saya katakan bagaimana mungkin seorang yang katakan sekaliber Paulus ini, dia bergumul berat dengan dosanya. Tetapi kita diingatkan di sini bahwa apa yang harus kita pahami bahwa Paulus bergumul dengan dosa bukan karena ia orang berdosa, tidak. Saya katakan sekali lagi bahwa Paulus dia bergumul dengan dosa bukan karena ia orang berdosa. Melainkan apa? Karena ia tahu bahwa hidupnya ini terpelihara oleh Tuhan. Oleh karena itu ada satu kekuatan dalam diri seorang yang bernama Paulus di sini. Karena dia ini sudah dikuduskan oleh Allah. Saya tidak cerita tentang perjalanan hidup seorang yang bernama Paulus. Mulai dia bernama Saulus. Kita sudah kenal sebagai orang Kristen pasti tahu. Dosa membuat mati rasa. Kenapa demikian? Karena orang yang berbuat dosa berulang kali lebih mudah dia terpengaruh melakukan perbuatan dosa. Nah, alasan Paulus ini dia bergumul sedemikian berat karena dia tidak terperangkap dalam jurang dosa. Bukan karena dirinya yang tidak berpengharapan, sehingga dia ingin menyerah untuk menghadapinya. Terkadang kan hidup manusia, kalau dia sudah melakukan dosa yang sangat berat, seringkali kita menghadapinya untuk menyerah dalam hidup kita. Nah, saya mau katakan di sini kalau kita mau jujur dalam hidup kita saat ini sebagai umatnya, mana yang lebih kuat tarikannya dalam diri dalam hidup kita? Pergi santai-santai dengan teman-teman atau kita datang dalam persekutuan ibadah? Nah, realitanya menyaksikan kepada kita bahwa ternyata tawaran untuk santai lebih enak. Tawaran untuk santai mengasihkan daripada dia datang untuk beribadah. Apalagi di zaman masa pandemi ini ya kan. Hampir 2 tahun kita tidak bertemu satu dengan yang lain. Dengan kondisi yang memang harus kita jaga. Jujur, mana yang lebih enak? Ketika kita duduk berjam-jam dengan bermain HP, dengan dunia maya yang ada, atau kita duduk berjam-jam beribadah untuk mendengarkan firman Tuhan. Nah, tetapi rupanya pengalaman yang menyaksikan
orang, bahkan orang Kristen, orang percaya, lebih cenderung memilih opsi yang pertama daripada opsi yang kedua. Itu yang terjadi saat ini. Nah, tetapi disinilah Bapak Ibu yang kekasih, ini mau menandakan bahwa kecenderungan untuk memuaskan keinginan daging lebih dominan dan lebih menguasai diri kita dan hidup kita. Dan Paulus menyebutnya karena dosa seperti ini lebih menguasai diri kita. Hari ini yang saya katakan tadi kita bersyukur. Karena sebagai bangsa Indonesia, kita ada di dalamnya, kita hadir dan kita berkarya, kita memperingati Hari Kemerdekaan RI yang ke-76. Bahkan secara sinodal kita juga bersyukur bisa merayakan HUT Pelkat Gerakan Pemuda yang ke-71. Nah, hal ini yang mau menyatakan bahwa di dalam kekristenan, kemerdekaan itu bukan hanya sekedar bebas dari penjajahan orang atau bangsa lain. Melainkan kita secara bebas, merdeka, dan dari kuasa kegelapan karena dosa kita sebagai umatnya. Nah, ini yang tentunya dengan kata lain saya mau katakan bahwa kita tidak lagi berada di bawah kuasa dosa yang membawa kepada hukuman Allah. Tidak. Melainkan kita harus mengalami yang namanya kehidupan yang berkemenangan di dalam Tuhan. Nah, hal inilah yang ditekankan dalam perikop bacaan kita saat ini, bahwa orang yang percaya ketika dia mengalami kemerdekaan tidak lagi dikuasai oleh dosa, melainkan hidupnya mengalami kebebasan di dalam Kristus. Saya mau katakan bagi rekan-rekan pemuda, kita harus hadir untuk yang namanya memancarkan kasih Kristus yang sejati dalam setiap tindakan dan juga perbuatan kita. Dan mari kita bersama-sama bergandengan tangan dalam persekutuan keluarga Allah yang menyatu dalam keberbahagiaan untuk proaktif di dalam memberi dampak positif dan hadir secara nyata menjadikan garam dan juga terang dunia. Karena tadi dalam tema dari HUT GP itu menguatkan dan mengingatkan kita yang ada itu, bahwa Indonesia tangguh, Indonesia maju. Itu tema HUT dari RI kita. Dan itu dirangkaikan dengan tema tahunan 2020 sampai 2001 yang mengatakan menguatkan tatanan bergereja agar dia mendatangkan berkat masa depan bagi umat dan masyarakat. Kita bersyukur, saya katakan, bahwa harus ada wujud nyata dalam setiap pribadi yang telah memiliki hubungan yang intim dalam spiritualitas iman yang teguh kepada Allah. Bagaimana karya, juang dan layan kita di tengah keberagaman hidup yang ada ini, yang harus menjadi nyata dalam hidup kita. 2 tahun belakangan ini, hampir 2 tahun belakangan ini, kita terbentur dengan adanya virus ini. Tetapi ini bukan menjadi penghalang bagi kita semua untuk berkarya, melayani menjadi lebih baik. Karena kehadiran kita ini, yang saya katakan tadi, dia harus memancarkan kasih Kristus yang sejati. Yang tentunya dalam setiap tindakan dan juga perbuatan. Nah, oleh karena itu kita diingatkan kita untuk terus bergandengan tangan.
dalam keberadaan kita, karena perjuangan hukum Taurat dan dosa ini yang dialami oleh Paulus dalam perikop pembacaan kita ini membuat dia bergumul sangat berat dalam hidup dia. Tetapi menjadi sesuatu yang kuat dalam diri dia karena dia mempunyai pengharapan dalam diri dia. Dia mempunyai pengharapan hanya kepada Kristus. Yang dia tahu, yang dapat menolong, yang dapat membantu dalam hidup kita sebagai orang yang percaya. Bapak, Ibu, dan rekan-rekan pemuda yang kekasih, ibadah virtual ini bukan di zaman COVID-19 kita alami. Di zaman sebelum COVID ini kita sudah secara virtual bersama dengan Allah. Kita tidak melihat langsung Allah dalam konteksnya. Tetapi kita merasakan kehadirannya dalam kehidupan kita. Ketika kita berkarya, ketika kita menyatakan kesaksian hidup kita di dalam hidup sebagai orang yang percaya. Oleh karena itu, bagi rekan-rekan pemuda, mari teruslah memberi dampak positif dan hadir secara nyata untuk menjadi garam dan terang bagi dunia ini. Dalam setiap pergumulan, persoalan, ketika itu terjadi di sekitar kita khususnya. Dan dalam konteks berbangsa dan juga bernegara. Karena dalam konteks berbangsa dan bernegara, kita juga bergumul saat ini. Bergumul dengan adanya COVID-19 ini. Bahkan telah banyak cara dipakai oleh pemerintah untuk mengatasi ini. Nah, disinilah peran kita pun sebagai pemuda dan juga pemudi Kristen untuk melihat lebih jauh dalam mewujud nyatakan kehadiran Dia gitu dalam hidup yang ada ini. Oleh karena itu, mari kita pun sebagai bangsa dan negara yang telah merasakan 76 tahun bangsa ini merdeka, dan ini berdampak terus di tengah kehidupan kita sebagai orang yang percaya. Dan bagaimana karya kita dalam hidup dan perjuangan kita pun sebagai orang Kristen harus ada dan nyata dalam keberadaan kita sebagai orang yang percaya. Dengan kata lain, saya mau katakan, mari kita bergandengan tangan. Bersama dengan pemerintah, bahkan dikatakan tadi bersama dengan seluruh elemen masyarakat untuk membangun, mewujudkan, bahkan memulihkan bangsa dan negara ini. Kita tidak mempunyai kuasa untuk melakukan ini. Tetapi ingatlah, kita mempunyai Tuhan yang kita kenal, tempat kita bersandar, dan pengharapan kita pasti. Mari kita jaga kehidupan kita masing-masing di masa pandemi ini. Yang terutama kita harus menjaga keselamatan kita masing-masing. Karena saya pernah bicara dengan Pak Freddy, Ketua 3 tadi, ketika memakamkan salah jemaat kita yang kena COVID. COVID ini dia buta, dia tuli gitu. Dia nggak melihat, dia tidak mendengar siapapun dia masuk. Dan ini yang harus kita jaga dengan tindakan yang ada pada kita. Dan biarlah syukur terima kasih kita bersama dan secara khusus bagi jemaat kita di GPB Mangga Mas yang ini. Bahwa kita harus terus berkarya. Di tengah keberadaan kita dalam kondisi, dalam konteks yang kita hadapi. Bahkan bangsa dan negara dengan adanya COVID ini. Dan kita percaya bahwa Tuhan akan memberkati itu dalam hidup kita sebagai umat yang percaya. Biarlah firman Tuhan ini menguatkan kita semua, dimampukannya kita berkarya, dimampukannya kita bersyukur dengan suatu peristiwa yang tentunya Tuhan telah hadir bersama dengan kita semua. Tuhan Yesus memberkati akan firman-Nya. Amin. Tuhan
Mari saya persilakan untuk kita berdiri dan kita akan bersama semua orang percaya di segala waktu dan tempat. Kita akan mengaku iman menurut pengakuan iman rasuli. Dengan hati dan mulut, baiklah masing-masing kita akan berkata, aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Halik langit dan bumi, dan pada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya pada Roh Kudus, gereja yang kudus dan persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Jemaat silakan duduk kembali. Kita satu di dalam doa syafaat. Kita berdoa. Terpujilah Engkau, Allah yang Maha Kekal, Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamat kami semua. Kami boleh bersyukur ya Tuhan, melalui ibadah memperingati HUT ke-76 negara yang kami cintai ini. Bahkan kami rangkaikan juga dengan syukur dan terima kasih kami atas bertambah usianya gerakan pemuda yang ke-71 ya Tuhan. Tetapi ini menguatkan kami semua dalam hidup beriman kami ya Tuhan. Siapakah kami Tuhan? Kami adalah manusia yang penuh dengan kekurangan dan kelemahan yang ada. Tetapi kami patut bersyukur dan berterima kasih kepada-Mu Tuhan karena kami dimampukan untuk berkarya dalam hidup kami melalui pelayanan dan kesaksian kami masing-masing. Pakai kami ya Tuhan, perlengkapi kami ya Tuhan, agar kami semuanya dapat menjalankan pelayanan dan kesaksian seturut dengan kehendak-Mu ya Tuhan. Terima kasih atas firman-Mu juga Tuhan pada hari ini, yang juga boleh mengingatkan kami, bahwa kami pun sama seperti dengan Paulus. Kami juga mempunyai pergumulan yang cukup berat dalam hidup kami. Bahkan pergumulan dosa yang sering juga menghantui akan kehidupan kami. Tetapi kami adalah manusia yang penuh dengan kelemahan. Kekuatan kami hanya ada pada-Mu ya Tuhan. Dan biarlah Tuhan, Engkau memberkati akan firman-Mu yang boleh kami baca dan kami dengar ini. Agar kami terus dipakai dalam keberadaan kami masing-masing, baik secara pribadi maupun sebagai keluarga, dan juga sebagai gereja yang ada. Untuk menyatakan kebenaran-kebenaran itu dalam kehidupan kami. Mampukan kami terus juga untuk menjadi garam dan terang dunia ya Tuhan. Di tengah keberadaan dan kesulitan, bahkan juga bangsa yang mengalami ya Tuhan, dengan adanya COVID-19 ini ya Tuhan. Tapi Tuhan akan pakai kami semua untuk tetap menjadi sesuatu kekuatan karena Tuhan ada bersama dengan kami. Kami terus berdoa untuk gereja yang kami cintai, gereja Persekutuan Indonesia bagian Barat. Kami berdoa untuk majelis sinode yang ada di Jakarta, seluruh jemaat-jemaat GPIB yang ada di 26 provinsi, bahkan sampai ke pos-pos pelayanan yang ada. Tuhan berkati mereka. Para pelayan Tuhan, para presbiter, diaken, penatua dan juga pendeta. Yang dengan kesetiaan mereka untuk terus melayani Tuhan di mana gereja mereka ada. Tuhan berkati. Dan kami berdoa secara khusus bagi seluruh keberadaan dan pelayanan kami di GPIB Mangga Masiang ini ya Tuhan. Engkau berkati para diaken dan penatua. Engkau berkati para PHMJ, bahkan juga komisi-komisi, bahkan juga BPPJ yang ada, bahkan seluruh karyawan-karyawan kami yang ada. Tuhan berkati kami. Dan biarlah kerja dan layan kami hanya kami persembahkan untuk kemuliaan daripada nama-Mu Tuhan. Berkati kami dengan hubungan-hubungan kami kepada pemerintah yang ada. Secara khusus juga hubungan kami di tengah keberadaan kami saat ini ya Tuhan, yang juga bergumul di tengah gereja yang ada ini. Tuhan tahu itu semua bagi kami. Tapi biarlah kami percaya dan kami terus bersandar hanya kepada-Mu Tuhan. Karena kami yakin Engkau mampu mengeluarkan setiap pergumulan, baik kami secara pribadi, baik gereja Tuhan yang mengalaminya.
Dan biarlah penuh sukacita ya Tuhan, karya dan kerja layan kami, Tuhan akan memberkati itu bagi kami semua. Berkati seluruh jemaat-jemaat kami juga yang saat ini masih berada di rumah, yang juga mengikuti ibadah ini ya Tuhan, Tuhan berkati mereka. Bahkan juga para lansia Tuhan memberkati, bahkan jemaat-jemaat kami yang mungkin dalam penderitaan sakit, Tuhan angkat dan sembuhkan penyakit mereka. Bahkan kami berdoa juga untuk jemaat-jemaat kami yang bersyukur atas pertambahan usia mereka masing-masing. Tuhan mengenal mereka semua, tetapi ada sukacita bagi mereka, karena Tuhanlah tempat mereka bersandar dalam hidup yang ada. Secara khusus kami berdoa untuk pemerintah kami dari pusat, dari Bapak Presiden, Wakil Presiden, bahkan pemerintah yang paling rendah, RT dan RW di mana kami berada, Tuhan berkati. Dan juga kami berdoa secara khusus bagi gerakan pemuda ya Tuhan. Secara sinodal, bahkan secara jemaat kami di GBB Manggama Siang ini, Tuhan berkati. Para pengurus yang ada, Tuhan berkati. Para anggota, biarlah mereka tetap setia di dalam setiap peribadahan yang mungkin tetap kami laksanakan, baik secara luring maupun daring ya Tuhan. Tuhan berkati itu bagi kami. Dan secara khusus kami berdoa bagi gereja kami ini ya Tuhan, dengan program kerja yang ada Tuhan memberkati, dan biarlah kami yang ada di dalamnya berkarya hanya untuk kemuliaan daripada nama-Mu Tuhan. Ya Tuhan, di dalam pengasihan-Mu kami mohon. Peliharalah kami dalam kasih Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamat, yang telah mengajar kami untuk kami berdoa bersama-sama. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Tetapi syukur kepada Allah. Dahulu memang kamu hamba dosa, tapi sekarang kamu dengan segenap hati telah mentaati pengajaran yang telah diteruskan kepadamu. Kamu telah dimerdekakan dari dosa dan menjadi hamba kebenaran.
Jemaat disilahkan untuk berdiri. Kita menyerahkan syukur dan diri kita sebagai persembahan yang hidup dan kudus kepada Allah. Kita berdoa secara bergantian. Kita berdoa. Ya Allah Tritunggal, terimalah syukur kami atas karya kuasa-Mu yang telah menyelamatkan kami, negara dan bangsa kami, dari dulu, sekarang, dan di zaman yang akan datang. Ya Allah Tritunggal, terimalah syukur dan penyerahan hidup kami melalui persembahan sukarela ini. Urapi dan kuduskanlah, ya Allah, agar dipakai untuk kemuliaan nama-Mu. Dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Silakan untuk duduk kembali. Shalom dan selamat malam. Pesan Majelis Sinode GPIB dalam rangka HUT ke-71 tahun Pelkat Gerakan Pemuda GPIB. Jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, salam damai sejahtera. Segala hormat, puji dan syukur kepada Tuhan Yesus Kristus, Sang Pemuda Agung, yang senantiasa menjaga dan menyertai kita, sehingga kita semua dimampukan untuk selalu mensyukuri anugerah keselamatan yang diberikan olehnya. Rekan-rekan muda, di pertambahan usia Pelkat GPIB ke-71 tahun dan masih di tengah kondisi pandemi COVID-19 yang belum berlalu, patutlah kita bersyukur untuk segala kesempatan bertahan dalam gejolak demi gejolak yang terus terjadi, kehilangan kekhawatiran, segala dinamika demi dinamika yang terus bergerak, yang tanpa terasa menciptakan tantangan dan juga peluang bagi kita. Kita, pelayan kategorial Gerakan Pemuda GPIB atau yang biasa disebut dengan GP, sebagai bagian yang tidak terpisahkan dengan GPIB, sebagai umat Tuhan yang dihadirkan di tengah-tengah negara kesatuan Republik Indonesia, bangsa yang majemuk, baik suku, agama, ras maupun antar golongan, merupakan suatu anugerah dalam merealisasikan panggilan dan pengutusannya untuk menyampaikan kabar baik. Segala persoalan tantangan akan dapat dihadapi dan diselesaikan dengan keteguhan, kerendahan hati, baik sebagai pribadi maupun sebagai anggota persekutuan. Mari tunduk berdoa, memohon hikmat dan pimpinan Tuhan. Rekan-rekan muda, di tengah kondisi saat ini ada keterbatasan bergerak melangkah melayani. Namun ada juga peluang membentang untuk GPIB. Sejalan dengan tema tahunan GPIB 2021-2022. Menguatkan tatanan bergereja agar mendatangkan berkat bagi masa depan umat dan masyarakat. Mari GPIB berkarya tanpa batas. Memanfaatkan perkembangan teknologi, media sosial yang luas dan justru tanpa batas. Beribadah, memuji dan memuliakan Tuhan secara virtual, kunjungan serta virtual, membaca dan merenungkan firman Tuhan menggunakan Sabda Bina Pemuda online. Mengikuti pembinaan materi bina tingkat dasar, tingkat lanjut, dan tematik yang dilaksanakan secara daring, webinar, dan berbagai macam karya lainnya. Marilah kita sebagai garda terdepan di jemaat terus berprestasi menghasilkan karya positif tanpa batas dan lingkup untuk mewujud nyatakan misi kita menghadirkan damai sejahtera bagi seluruh ciptaannya dan menjadi berkat bagi dunia.
Rekan-rekan muda, pada kesempatan ini Dewan Gerakan Pemuda mengucapkan selamat melayani kepada para pengurus Gerakan Pemuda terpilih masa bakti 2020-2022 di lingkup jemaat dan lingkup Mupel. Semangat dengan tulus dan jujur, berkoordinasi dengan Majelis Jemaat atau BP Mupel, saling menopang, saling menguatkan agar suasana persekutuan dan kesaksian pelayanan kategorial Gerakan Pemuda semakin dinamis serta senantiasa menjadi berkat bagi sesama, bagi lingkungan dimanapun dan kemanapun gerak layan kita. Terus tingkatkan kualitas spiritualitas, sosial, inteligensi, dan terutama kesehatan fisik. Perketat protokol 5M, COVID-19, memakai masker, mencuci tangan, menjaga jarak, menjauhi kerumunan, dan mengurangi mobilitas. Guna menghadapi situasi dan kondisi saat ini, salam sehat. Selamat menyukuri dan mengingat, serta merayakan penyertaan Tuhan Yesus Kristus di sepanjang usia misioner Pelkat Gerakan Pemuda GPIB ke-71 tahun. Tuhan Yesus memberkati gerak langkah kita bersama. Dirgahayu Pelkat GPIB. Majelis Sinode XX GPIB, Ketua Umum Pendeta Dr. Anders Paulus Kariso Rumambi MSI, Ketua 1 Pendeta Martin Lewa Kebesi STH, Ketua 2 Pendeta Dr. Anders Melkisedek Puimera MSI, Ketua 3 Pendeta Mauren Susane Rumeser Thomas MTH, Ketua 4 Penatua Dr. Anders Adri Petrus Hendrik Nelwan, Ketua 5 Penatua Mangara Saib Oloan Pangaribuan SE, Sekretaris Umum Pendeta Yakob Marlen Joseph MTH, Sekretaris 1 Pendeta Eli Domingas Pitoy Debel STH, Sekretaris 2 Penatua Sheila Aryani Salomo SH, Bendahara Penatua Roni Hendrik Wayong SE, Bendahara 1 Penatua Edi Maulana Soy Ndoen SE, Unit Misioner Majelis Sinode GPIB 2015-2020, Dewan Gerakan Pemuda GPIB, Cynthia J. Santoso, Rolando C. Lopati, Wilma H. C. Pais, Vivianita Sadimun, Irene A. Inkiriwang, Gary S. Sagala, Donald J. Salakori, Kesia M. Mahulete. Sekian dan terima kasih. Shalom. Jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, saya jemput untuk kita berdiri. Kembalilah dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Jadilah warga negara Indonesia yang baik, tulus, jujur, adil dan benar, penuh semangat, aktif dan kreatif, serta visioner dalam mengisi kemerdekaan. Bertindaklah di dalam jalur kebenaran Allah untuk mendatangkan damai sejahtera bagi semua orang menuju Indonesia tangguh, Indonesia tumbuh. Anugerah Tuhan, oh
Angkatlah hatimu dan arahkanlah pikiranmu kepada Tuhan. Terimalah berkat-Nya.